Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, trader Indonesia, trader market. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Seperti biasa, saya hadir buat para trader semuanya, memberikan sedikit masukan, memberikan sebuah sedikit analisa. Semoga analisa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk para trader dimanapun berada. Seperti biasa trader semuanya, di setiap hari saya akan membawakan sedikit analisa harian, di mana analisa ini ada tema-temanya. Hari ini tema yang sangat luar biasa. Tema hari ini adalah penantian selama 20 tahun, Euro USD jatuh sedalam-dalamnya. Terendah dalam 20 tahun. Bayangkan, kemarin adalah nilai terendah USD dalam Euro USD dalam 20 tahun. Turun sampai ke 0,99 lebih. 20 tahun itu nilai yang sangat luar biasa. Ini artinya dolar Amerika mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Kenapa seperti kayak gitu? Trader bisa lihat. Trader kalau lihat di sini, ya, saya kasih sedikit masukan buat para trader ya. Euro USD terendah selama 2 dekade terakhir. 2 dekade artinya 20 tahun. Trader kalau lihat semuanya di sini, semua dia turun, trader seturun-turunnya sampai sekarang itu dia kemarin sampai di level yang paling terendah di seputaran 0,99396. Dan sekarang turun lagi, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks dolar Amerika yang sangat luar biasa. Bayangkan indeks dolar Amerika kemarin sampai di 108,891. Hari ini udah sampai 109, lebih luar biasa lagi. Dari sini kita bisa lihat bahwa pasangan ini mengalami penjualan yang besar-besar untuk hari ketiga selama berturut-turut. Saya bisa lihat. Hari ketiga, bukan hari ketiga, hari keempat malahan selama berturut-turut. Hari kelima malahan, 1, 2, 3, 4. Ya, hari ketiga. Sekarang hari keempat selama berturut-turut. Ya. Nah, hari ini benar-benar sangat luar biasa. Tapi ingat trader, hari ini memang akan ada 14.30 PMI Jerman. Harap hati-hati. Sedikit lagi ini akan ada news yang sangat luar biasa yang sangat mempengaruhi Euro USD. Kita tidak tahu pergerakannya ke depan seperti kayak gimana. Ya, nanti tinggal berapa menit nih? Tinggal 7 menit lagi. Trader bisa lihat bahwa pergerakan yang sangat luar biasa sampai penguatan dolar yang kuat membuat Euro USD tertahan sedalam-dalamnya. Ya. Walaupun trader kita bisa tahu bahwa trader semuanya bahwa pelonggaran inflasi Amerika serta hawkish ya yang dilontarkan oleh para pejabat The Fed, bahwa The Fed tetap pada jalur ya pengetatan kebijaksanaannya. Dari sini risla-risla rapat yang dikeluarkan ya, misalnya FOMC minggu yang lalu, bisa dilihat bahwa ini mengindikasikan bahwa The Fed akan terus menaikkan tingkat suku bunga. Kemarin 75. Kita tidak tahu ke depan seperti kayak gimana. Ada yang bilang 100. Wah, kalau kayak gini dolar semakin meningkat. Ya. Nah, oleh karena itu ekspektasi hawkish, awalnya bilang bahwa hawkish sudah berubah jadi dovish, rupanya hawkish masih jalan terus ya. Ekspektasi hawkish di kemarin di Symposium Jackson Hole ya, ini mendorong ya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika ya untuk kembali lagi ke level acuan yang sangat tinggi. Nah, ini dia. Ini dia akibatnya semua berusaha berinvestasi ke Euro USD, ke dolar karena dianggap merupakan aset safe haven yang bisa mengamankan investasi mereka. Ini dia. Memang di samping itu juga krisis pasokan energi yang sangat luar biasa di Eropa ya, di mana gas Nordnya dihentikan, Rusia menghentikan pemasukan gas ke Eropa. Nah, ini juga yang menyebabkan pergerakan dari Euro USD semakin turun ke bawah.
Apalagi nanti resesi yang terjadi. Kalau kita lihat informasi bahwa resesi di Jerman telah meningkat secara signifikan di tengah perkembangan yang tidak menguntungkan di pasar gas. Nah, ini dia. Ini harus diperhatikan oleh para trader semua, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semua. Oleh karena itu, dengan kekhawatiran krisis energi Eropa, maka dia membebani mata uang Euro USD, mata uang punyanya Eropa ini. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Bagaimana pergerakan yang terjadi sehingga benar-benar pasangan dari mata uang ini dia turun seturun-turunnya sampai level yang paling terendah, dan hari ini lebih rendah lagi. Sudah rendah 20 tahun, lebih rendah lagi, semakin jauh lagi. Ya, makanya kan sebenarnya yang hebatnya itu The Fed sebenarnya. The Fed merasakan mengambil keuntungan dari keadaan seperti kayak gini. Memang banyak yang bilang bahwa inflasi terjadi di Amerika, tapi betul kata Gubernur Sentral Bank Amerika bahwa masih dalam genggaman pergerakannya. Oleh karena itu, dengan penurunan selama 20 tahun terakhir ini, yang paling nilai terendah membuat dolar Amerika semakin berjaya untuk beberapa saat ke depan. Oleh karena itu, kemungkinan masih terjadi penurunan sangat dahsyat. Walaupun dia udah berada di titik support, tapi saya sudah bilang bahwa gerakan secara teknikal oke. Tapi di saat fundamental bilang bahwa dia harus turun, tetap turun. Oleh karena itu, tetap trader berusahalah memahami fundamental dan padukan fundamental dengan teknikal sehingga bisa menghasilkan trading yang luar biasa. Demikianlah analisa tema kita pada hari ini. Sekarang kita lanjut ke, ini kita sambil menunggu berita ya. Kita lanjut ke analisa trading harian kita. Ya. Analisa teknikal kita pada hari ini kita akan mulai dari Euro USD. Kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Seperti biasa trader semuanya, indeks dolar Amerika pada saat ini berapa menit lagi akan terjadi goncangan ya. Indeks dolar Amerika pada hari ini kemungkinan besar dia punya peluang mengalami kenaikan yang sangat dahsyat. Saya sudah pasang di 109.129. Sudah dia menembus. Sedikit lagi dia menembus. Apakah dia bisa naik lagi sampai ke atas? Trader lihat nih, saya udah pasang benar-benar. Kita akan lihat bagaimana pergerakan dia ke depan ya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini trader, kita bisa lihat ya, kita bisa dengan adanya kenaikan yang sangat luar biasa ini artinya masih punya kemungkinan dia bisa naik lagi, tergantung nanti sedikit lagi berita yang akan dikeluarkan. Karena nanti berita PMI-nya itu pada pukul, sabar ini saya balik dulu ke sini, kalender ekonomi saya balik dulu. Mana sih website? Oke. Nah, trader bisa lihat di sini ya. Sedikit lagi 14.30 indeks manajer pembelian PMI manufaktur ini sangat berpengaruh dikit lagi nih. Nanti sambung lagi GBP, nah 15.30 dan 21.00. Oleh karena itu trader semuanya harap diperhatikan terus ya pergerakan pada saat ini. Oke, kita lihat setelah itu kita coba masuk di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan Euro USD sekarang? Untuk pergerakan Euro USD kita bisa lihat dengan jelas bahwa tendensinya sell bearish sangat kuat hari ini. Oleh karena itu kita akan lihat bagaimanakah arah pergerakan ke depan. Ini tadi pagi saya udah taruh tapi rupanya dia udah melewati arahnya ya. Nah, trader bisa lihat ini, kalau kita lihat trader ini kemungkinan besar dia masih bisa turun terus nih. Dia sudah menyentuh, bayangkan dia udah mau rencananya sampai di 0.99105 di sini. Dia pingin menembus level sini ya. Nah, kayak dia menembus deh. Nah, dia menembus level sini. Dia menembus. Kita lihat time frame lebih pendek. Nah, newsnya terjadi ya, penguatan. Nah, oleh karena itu kalau saya lihat masih tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi ke bawah ya. Harap diperhatikan oleh trader semuanya. Nah, dia akan mencoba sampai dia udah ini ya. Oleh karena itu trader harap diperhatikan, apabila terjadi kenaikan maka dia akan menunggu, dia akan balik lagi sampai ke arah yang tertinggi di sini. Nah, ini dia. 0.99367.
Ini adalah level yang sangat luar biasa yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat ya bagaimanakah arah pergerakannya ke depan. Oke, dia agak mengalami kenaikan ya. Ya, namanya juga news. Ya, sedikit lagi dia akan coba melewati balik arah dia ya. Makanya saya bilang kan dia akan dari titik 0,99082 dengan tujuannya di sekitaran sini. 0,99363. Kita akan lihat beberapa saat ke depan ya dalam hari ini. Jadi ada kemungkinan dia bisa naik terus sampai ke atas ini. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, kita sekarang lanjut ke pound sterling. Pound sterling dapat imbas juga ini. Ya, pound sterling kita bisa lihat di sini trader GBP USD. Dari GBP USD kita bisa lihat bahwa pergerakan dari GBP USD hari ini tendensinya sangat kuat. Sell, bearish ya. Kita akan lihat kembali lagi ke sini. Nah, ini udah semuanya pada bearish semua ini. Nah, trader bisa lihat di sini. Nah, arah pergerakannya ini dia udah menembus level ini dikit lagi ya. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa menembus di 1.172894. Nah, harap diperhatikan kalau serangan balik mendadak pasti dia akan naik itu sampai minimal sampai di sini. Ya, dia akan coba dulu di 1.17507. Kalau bisa melewati itu dia akan ke 1.17642. Oleh karena itu saya bisa berestimasi bahwa pergerakannya itu dari level sini sampai ke level sini. Nah, ini dia. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Kalau dia melebihi lagi ya pasti dia di tengah-tengah sini. Makanya kan saya kasih nilainya itu kan di nilai terendah kedua, di support kedua itu di 1.17143. Ya, harap diperhatikan oleh para trader. Ya. Selanjutnya trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk pergerakan gold hari ini bisa dilihat dengan jelas bahwa pergerakan gold hari ini dia tadi masuk di pasar Asia, dia memiliki kecenderungan bullish. Tapi setelah rilis ekonomi yang dikeluarkan, dia bisa berbalik, dia menjadi bearish ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya, masih wait and see. Oke, anggaplah dia bearish. Kalau dia bearish artinya dia akan memulai kemajuan di sini ya, dari sini. Nah, harus diperhatikan. Tapi kalau saya sih saya masih tetap percaya bahwa dia akan turun sampai di level sini 1.73320. Dia masih turun ini trader. Dia masih bisa turun, setelah itu dia akan naik dengan tujuan kenaikan dia itu maksimalnya di sini nih. Oleh karena itu saya bilang bahwa kemungkinan besar ya untuk pasangan ini dia akan mencoba dari 1739 sampai 1733 di sini. Untuk hari ini ya. Masih fluktuasi. Jadi masih tidak tertutup kemungkinan juga dia mempunyai nilai buy nanti. Ini kan baru masuk, ini kan baru di pasar Eropa, baru mau masuk pasar Eropa ya, dan ini masih news. Jadi kita tidak bisa lihat ke depan. Tapi saya masih tetap berkeyakinan bahwa kalaupun dia turun sampai 1733, setelah itu dia akan balik naik arah dengan tujuannya 1339. Oke trader, kita langsung ke Bitcoin. Bagaimanakah Bitcoin pada hari ini? Untuk Bitcoin pada hari ini sudah sangat jelas bahwa Bitcoin dia tendensi yang sangat luar biasa, walaupun tendensinya hari ini bearish dan rentangnya dari 20.952 sampai 21.472, saya bisa lihat bahwa masih punya kemungkinan untuk melakukan pembalikan arah dan dia bisa naik lagi sampai level yang paling tertingginya itu di seputaran 21.199 masih bisa dicapai ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke Bapak Ibu semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya, setidaknya memberikan arahan buat trading para trader semuanya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan tetap analisa. Karena kunci kesuksesan trader semuanya berada di saat trader melakukan analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.